Dan saudara, kasus dugaan kekerasan seksual kembali terjadi di kampus, bahkan kali ini diduga dilakukan oleh dosen sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada. Berbagai pihak mengecam hal ini bisa terjadi dan mendesak jika terbukti pelaku harus dihukum berat. Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Edi Meyanto, terhadap sejumlah mahasiswi membuat publik geram. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengecam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang guru besar Universitas Gadjah Mada. Selain dipecat, Lalu Hadrian juga mendesak agar status guru besarnya dicabut jika kasus ini terbukti secara hukum. Menurut saya, guru besar tersebut layak untuk dipecat dan dicabut status guru besarnya karena integritas moral merupakan syarat fundamental bagi seorang akademisi, terutama yang menyandang gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Gelar guru besar tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik, tetapi juga mengemban tanggung jawab etika dan menjadi panutan bagi seluruh sivitas akademika serta masyarakat luas. Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asrianti menyayangkan kasus kekerasan seksual kerap terjadi, bahkan dilakukan oleh tenaga pendidik yang diharapkan bisa menjadi teladan. Yuni mengapresiasi langkah cepat UGM memecat korban. Ada kode etik ya kalau dosen dalam menjalankan tugasnya gitu. Kami sungguh menyayangkan bahwa kasus-kasus kekerasan banyak juga dilakukan oleh tokoh-tokoh, orang-orang terdidik, tokoh-tokoh yang kita asumsikan bisa memberikan teladan dan kayak tidak mungkin untuk melakukan itu gitu. Tapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh UGM dan juga Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM yang sudah memberikan sanksi kepada pelaku. Pegiat perlindungan perempuan menyoroti masih terjadinya kekerasan seksual yang berulang di perguruan tinggi. Direktur lembaga yang kerap mendampingi korban kekerasan perempuan, India Andari, mengatakan organisasinya siap memberikan pendampingan bagi para korban. Kita juga bisa melihat bahwa terungkapnya kasus ini berarti menunjukkan bahwa mekanisme yang dibangun di kampus itu berhasil untuk membuat korban melaporkan dan akhirnya mengusut sampai kemudian kasus ini terungkap. Tentunya UGM perlu memperhatikan ya bagaimana pendampingan kepada para korban ini berjalan dengan semestinya. Tentu perlu ada asesmen kebutuhan korban dan kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban, baik itu kebutuhan pemulihan psikologis atau mungkin rasa aman dan lain sebagainya. Saat ini Universitas Gadjah Mada telah memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Edi Meyanto. Hal ini dilakukan usai adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi UGM. Korban diperkirakan 13 mahasiswi, di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Tim Liputan, Kompas TV.